Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil fi syarhi kitab Ad-Durrah An-Nubdhah fil Fiqh li Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur rahimahullahu taala. Nah, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam pembahasan al-wudu, ya, dalam pembahasan al-wudu. Mandi junub maksud saya. 6. Di mana beliau sudah menyebutkan mengenai asbab al-ghusl dan juga kaifiat ataupun al-fardu al-ghuslul mujzi yang merupakan pengamalan dari rukun-rukun wudu, rukun-rukun mandi junub. Di mana rukun mandi junub ada atau sebelumnya sebab mandi disebutkan di sini oleh penulis hafizahu rahimahullahu taala ada khamsah, ya, di mana 5 wajib mandi secara umum bisa dibagi menjadi 2. Ada sebab untuk laki-laki dan perempuan, sebab yang mushtarak bainar rijal, yang bainaz zakari wal unsa, dan ada sebab yang khusus terjadi pada perempuan saja. Adapun sebab yang bisa ditemukan pada laki-laki dan perempuan itu ada 2, yaitu ilajul hasyafah dan aljima dan khurujul mani. Sementara 3 yang terakhir ini takhtassu bin nisa, yakhtassu bin nisa, yakni haid, nifas dan wiladah. Kemudian beliau sudah menyebutkan juga 2 rukun wudu, 2 rukun mandi junub, yaitu niat dan ta'mimul badan bilma, ta'mimul badan bilma. Baik, kemudian berpindah kepada maksud taharah yang ketiga, yaitu tayamum. Dan di sini penulis hafizahullahu taala tidak menyinggung maksud taharah yang keempat, yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Beliau tidak singgung dalam kitab yang ringkas ini. Kata beliau, wa man faqadal ma'u aw ihtaja ilaihi lil atashi aw kana bihi marad aw jurhun aw kana bihi maradun aw jurhun yadurru bihil ma'u tayammama anil hadatsaini fil wajhi wa turabin tahirin khalisin lahu ghubar biniyati istibahati shalah wa yu'idu tayammuma likulli fard. Kata beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebab-sebab tayamum. Sebab tayamum secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 2 bagian besar. Sebab tayamum secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, faqdul ma, tidak adanya air. Dan yang kedua adalah al-marad, ya. Al-marad atau adamul qudrah bisti'malil ma, tidak mampu menggunakan air. Ada air tapi dia tidak mampu menggunakan air. Ini 2 sebab utama disyariatkannya atau menjadi sebab disyariatkannya tayamum. Kata beliau pada sebab yang pertama, wa man faqadal ma, siapa yang tidak mendapatkan air. Nah, yang dimaksud tidak mendapatkan air di sini yaitu ketika sudah masuk waktu dia mencari. Dan ini ada pembahasan di kalangan para fuqaha mengenai ukuran mencari, ya, mencarinya sejauh apa dan seterusnya, itu dibahas dalam al-muqawwalat, dalam buku-buku yang lebih luas dibandingkan ini. Baik. Intinya bahwa mencari air pada tayamum itu dipersyaratkan setelah masuknya waktu. Kapan belum masuk waktu, maka dia belum teranggap dia mencari air. Misalnya ketika mau sholat duhur, belum azan, dia sudah cari-cari air. Oh, sebentar lagi duhur nih, saya mau cari-cari air. Ya, dia mau cari-cari air. Kemudian setelah itu azan. Setelah itu azan. Maka setelah azan, ya, dia mengatakan, tidak ada air nih. Tidak ada air. Jelas ya? Kenapa saya sudah cari tadi? Kita katakan
perbuatan kamu mencari air sebelum waktu itu tadi belum dianggap, belum teranggap. Kamu harus mencari air setelah masuknya waktu. Ya, dan ini adalah syarat tayamum. Ya, di antara syarat tayamum adalah thalabul ma, mencari air dulu. Mencari air terlebih dahulu. Kapan? Setelah masuknya waktu. Dan nanti kita akan terangkan bahwa tayamum ini adalah toharah darurah. Dia toharah darurat. Dan ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kaidahnya dalam kaidah fikihnya, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Bahwa sesuatu yang sifatnya darurat itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena itulah tatkala tayamum ini sifatnya darurah dan tidak ada darurat tayamum kecuali setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu belum wajib sholat. Setelah masuk waktu barulah ada namanya apa? Barulah ada darurat tayamum. Maka mencari air dimulai saat itu. Ya. Nah, kata beliau man faqadal ma, yakni setelah dia mencari dan dia mencarinya setelah masuk waktu. Dia mencari-cari ternyata tidak ada air. Tidak ada air. Aw ihtaja ilaihi lil atash. Atau setelah dia mencari, dia mendapatkan air. Atau memang pada asalnya dia punya air, tidak perlu mencari, dia pegang punya air, tapi airnya hanya cukup untuk minum. Misalnya perjalanannya masih jauh nih. Ada air, tapi kapan saya minum, saya pakai berwudu ini air, kami tidak akan sampai ke tujuan. Kami akan kehausan di tengah jalan. Maka ini juga walaupun ada air, dia dianggap faqdil ma. Dia dianggap tidak punya air. Walaupun ada, tapi itu untuk minum. Untuk apa? Lil atash. Untuk apa? Untuk minum. Jelas ya? Nah, baik air tersebut untuk minuman bagi manusia ataupun untuk binatang, misalnya untuk apa namanya ontanya ataupun untuk kendaraan, ya, untuk hewan tunggangan, ya. Nah, maka itu juga dihitung. Misalnya kalau saya pakai wudhu ini air cukup untuk minum saya, tapi untuk tunggangan dia tidak dapat minum, tidak kebagian. Kalau saya pakai wudhu, maka ini juga dianggap tidak punya air. Ya, jadi awihtaja ilaihi lil atash, dia butuhkan untuk menghilangkan dahaga, baik dahaga manusia maupun dahaga binatang. Ya, jelas ya. Ini dianggap faqdul ma. Walaupun ada air tapi airnya untuk minum, maka dianggap faqdul ma. Kemudian juga semisal dengan faqdul ma adalah ada air, ada air, tapi airnya itu ada di sana melewati jarak safar, jarak jauh. Safar jarak jauh. Ini juga dianggap tidak ada air. Ini saya tahu di sana ada air, tapi jauh sekali. Nah ini di mana jaraknya adalah jarak safar jarak jauh. Nah, maka yang seperti ini juga dianggap tidak ada air. Ya, dianggap tidak ada air. Atau misalnya ada air dekat, ya, tapi dijual dan dia tidak punya uang untuk membeli. Dia tidak punya uang untuk membeli. Uangnya tidak cukup untuk membeli air tersebut. Maka ini juga dianggap faqdil ma. Tidak ada air. Atau ada air, tapi dijual, dia punya uang untuk membeli, tapi harganya itu apa di luar batas kewajaran. Ya, bukan samanul masal, samanul misal namanya. Bukan harga normal. Misalnya airnya susah, ditinggikan harganya. Maka di sini dia tidak ada kewajiban untuk membeli air tersebut untuk wudhu. Kenapa? Karena harganya di atas rata-rata, di atas batas kewajaran, terlalu mahal. Maka ini juga dianggap faqdul ma. Juga dianggap tidak ada air. Jelas ya? Ini beberapa keadaan yang dianggap orang tidak punya air. Yang pertama, memang tidak ada air sama sekali, ya. Yang kedua, ada air tapi jaraknya itu jarak safar, jarak jauh, ya. Atau yang ketiga misalnya ada air dia punya tapi untuk minum, untuk dirinya dan untuk hewannya, tunggangannya. Yang keempat, ada air, ada yang jual tapi dia tidak mampu membeli, ya. Ada air tapi dijual dan dia tidak mampu membeli. Dan yang kelima, ada air dijual tapi dia mampu membeli tapi harganya di atas apa namanya? Kewajaran, di atas apa harga yang wajar. Ya, sangat ya, kalau lewat-lewat sedikit tidak ada masalah, tapi ini di luar batas kewajaran. Maka ini juga dianggap faqdul ma. Tidak ada air. Ini 5 keadaan. Kemudian au kana bihi marad. Ini sebab yang kedua, atau dia ada sakit. Dia adalah sakit. Nah, batasan sakit dalam tayamum, ya, batasan sakit dalam tayamum ini sama seperti batasan sakit pada puasa. Ya, batasan sakit pada tayamum ini sama seperti batasan sakit pada puasa, yaitu kalau dia sakit, ya, lantas dia menggunakan air,
maka menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Ya, atau sebelumnya bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan apa? Kematian, al-halak. Ya, menyebabkan kematian. Atau apa? Ishtadda maraduhu. Penyakitnya tambah parah. Tidak menyebabkan kematian, tapi tambah parah. Tambah parah. 6. Atau misalnya penyakitnya tambah lama sembuhnya. Yani penyakitnya tidak tambah parah, tapi seharusnya bisa sembuh dalam 2-3 hari karena kena air terus, jadinya manjang lukanya, sakitnya. Maka ini bisa apa namanya? Lama penyembuhannya, maka ini juga menjadi uzur. Ya, yani kalau dia pakai air, memang penyakitnya tidak bertambah berat, tapi tambah lama sembuhnya. Maka ini juga uzur untuk bertayamum. Ya, ini juga sakit yang diberikan uzur untuk bertayamum. Ataukah menyebabkan kalau dia bertayamum kehilangan anggota tubuh. Misalnya ada penyakit ya, kena air tiba-tiba terpotong jarinya, ya hilang jari misalnya sakitnya. Kalau pakai air lama-lama bisa terpotong, dia bisa diamputasi misalnya tangannya karena mengalami pembusukan gara-gara kena air terus, misalnya akan berakhir dengan amputasi. Maka ini juga tidak diperbolehkan dia pakai air. Boleh bagi dia bertayamum. Ya. Kalau dia kehilangan anggota tubuhnya atau kehilangan manfaat anggota tubuhnya. Misalnya tangannya tetap ada, tapi kalau dia kena air terus bisa jadi tangannya tidak bisa lagi difungsikan. Tidak terpotong, tapi fungsinya hilang. Tapi fungsinya hilang. Ataukah menyebabkan apa namanya aib yang fahish, aib yang tidak enak dipandang pada anggota tubuhnya yang zohir. Ya, misalnya kalau dia pakai air terus, ini kulitnya tiba-tiba akan menghitam. Ya, dan ini kelihatan, ini adun zohir namanya. Ya, maka ini juga dibolehkan untuk bertayamum. Ya, adapun kalau pada adun batin, misalnya di dada sama perut, ini kan batin, maksudnya batin, zahir dengan batin dalam masalah tayamum ini ada bagian-bagian tubuh yang biasa dilihat oleh orang. Nah, kalau tangan kan sampai sini setidaknya ini adun zahir, kelihatan oleh orang. Ada orang berwudu, kalau dia lanjutkan wudunya, ini bisa apa namanya menghitam kulitnya misalnya di sini. Nah, ini seperti ini apa namanya boleh untuk bagi dia untuk bertayamum. Ya, tapi kalau bagian dalam ya, seperti di perut atau di dada atau di punggung, ini kan orang normalnya batin, orang tidak lihat. Maka ini bukan uzur. Ini bukan uzur. Taib. Jadi saya ulangi. Kriteria marot, dobit marot dalam pembahasan tayamum dan juga dibahas dalam pembahasan puasa adalah pertama, kalau marotnya ya marot itu apa? Kapan dia menggunakan air maka membuat dia halak, membuat dia mati. Ya, membuat dia mati. Atau membuat penyakitnya tambah parah, atau membuat kesembuhannya bertambah lama, sembuhnya tambah lama. 6. Atau apa? Dia kehilangan anggota tubuhnya hilang, dipotong misalnya, teramputasi misalnya. Atau kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak terpotong, cuma tidak bisa lagi digerakkan, lumpuh misalnya. Ya. Atau apa yang keenam? Ada shain, ada apa? Aib ya, aib pada anggota tubuh yang zohir. Misalnya kalau dia pakai air terus muncul belang-belang di pipinya, yang itu aib, nggak enak dilihat oleh orang misalnya. Ya, maka ini seperti ini juga uzur. Jelas ya? Pada anggota tubuh yang zohir. Yang zohir itu kepala, muka, tangan, ini kaki, ya lutut ke bawah. Itu secara umum kan orang orang lihat itu. Nah, yang batin ya yang biasa tertutupi. Baik, ini apa namanya kriteria marot yang membolehkan tayamum. Aujurhun atau ada luka. Luka, ini luka dikategorikan dalam bentuk marot, dikategorikan bentuk sakit. Jurhun yadurru bihil ma, atau sakit luka yang kalau dia kenakan air pada luka tersebut maka apa? Bisa membahayakan dirinya. Ya, ini kembali kepada membahayakan 6 bentuk tadi. Apakah mematikan dan seterusnya 6 tadi itu. Itu yadurru bihi. 6. Dua sebab ini, kapan tidak ada air dengan 5 bentuknya tadi yang kita sebutkan, atau dia sakit dengan 6 kriteria, salah satu dari 6 kriteria sakit yang kita sebutkan, ya, maka tayamum, maka dia boleh untuk bertayamum. Dia boleh untuk bertayamum. Jelas ya? Maka ini 2 sebab tayamum. Karena itulah tidak ada tayamum di luar daripada ini. Di luar daripada ini tidak ada tayamum. Ya. Sebagian fuqaha mengatakan dibolehkan tayamum pada kondisi yang dinginnya ekstrim. Boleh tayamum ketika dinginnya sangat ekstrim dengan catatan dia tidak bisa memanaskan air.
Di zaman sekarang kan air hangat mudah didapatkan. Ya, sedingin apapun kita bisa panaskan air pakai kompor kemudian mandi. Tapi anggaplah tidak ada alat untuk menghangatkan air dan dinginnya ekstrim, maka dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum dengan aturan apa, dengan catatan sholatnya harus diulang. Sholat yang dia lakukan dengan tayamum gara-gara dingin yang ekstrim itu diulang. Mengapa? Karena ini kondisinya nadir. Uzur-uzur yang seperti ini nadir, jarang terjadi. Itu dingin yang sampai apa suhu ekstrim itu kan jarang terjadi. Maka ketika sesuatu jarang terjadi, maka tidak diberikan hukum. Dalam artian dia boleh bertayamum ya untuk sholat dalam kondisi dingin yang ekstrim, tapi paling cuma satu kali sholat ya atau dua kali sholat, tapi kemudian dia harus apa, mengulangi sholat yang dilakukan dengan tayamum tadi. Jelas ya? Kenapa? Karena sebabnya ada dua yang paling utama, yaitu tidak ada air dan sakit. Tidak ada air dan sakit. Adapun dingin itu tidak masuk dalam dua ini. Dia termasuk uzur yang nadir. Jelas sampai sini? Karena kalaupun dia sholat dengan menggunakan tayamum karena dingin yang sangat ekstrim dan dia tidak bisa menghangatkan air, maka silakan dilakukan, tapi dia wajib mengulangi sholatnya. Dia wajib mengulangi sholatnya. Jelas ya? Maka ini dua sebab utama, yaitu tidak ada air dengan semua macam bentuknya dan marot dengan kriteria dobit marot yang kita sebutkan tadi. Nah, kapan ada salah satu dari dua sebab ini, kata beliau tayamum, maka dia disyariatkan bertayamum. Tayamum sebagai pengganti apa? Kata beliau anil hadasain, dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Menunjukkan tayamum itu adalah apa, boleh menggantikan wudhu dan juga boleh menggantikan apa? Menggantikan mandi junub. Ya, dengan aturan-aturan yang insyaallah taala akan dijelaskan di kitab yang lebih besar. Ini semuanya di kitab ini masih sekedar perkenalan saja. Baik. Jadi tayamum dari wudhu, tayamum sebagai pengganti wudhu dan tayamum dari pengganti dari apa? Mandi junub. Ya. Dan tayamum ini ya kita sudah sebutkan ya, dia merupakan maksud yang ketiga dari maqasidut thaharah. Wudhu, mandi junub dan tayamum. Baik. Kata beliau tayammama anil hadatsain. Dia tayamum dari kedua hadas. Tayamum dari kedua hadas. Ini hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Baik. Bagaimana tayamum tersebut? Di sini langsung beliau singgung rukun-rukun dari apa? Rukun-rukun tayamum. Kata beliau, fil wajhi wa turabin tahirin khalisin lahu gubar. Kata beliau, tayamum itu pada dua anggota tubuh. Ya. Nah, ini kok nggak ada disebut ini ya? Nggak ada disebut tangan ya? Sebentar. Sebentar. Mana tayamum ya? Fil wajhi wal yadain. Ada yang gugur ya di nuskha di sini. Fil wajhi wal yadain. Nah. Hilang ya gambarnya? Oh enggak. Ya, jadi di sini ada kalimat yang hilang ya. Tayammama anil hadatsaini fil wajhi wal yadain. Ini ada sakat di sini ditambahkan. Tayammama anil hadatsaini fil wajhi wal yadain. Nah, ini rukun tayamum. Sebelumnya, rukun tayamum sama seperti yang lain harus ada niat terlebih dahulu. Harus ada niat terlebih dahulu. Jelas ya? Akan disebutkan nanti niatnya. Di sini tidak berurut, kita bacakan dulu. Kata beliau, tayamum dari dua hadas fil wajhi wal yadain, pada wajah dan kedua tangan. Ya. Pada wajah dan kedua tangan. Yang dimaksud dengan kedua tangan di sini adalah tangan sampai siku. Afwan. Apa disebutkan ya? Saya belum baca ini ya. Sebentar. Lupa lihat tadi. Fil wajhi wal yadain, taib enggak disebutin. Nah. Fil wajhi wal yadain bi turabin thahir, taib di situ ya. Nah, jadi rukun tayamum adalah mengusapkan tanah pada wajah dan turab. Pada wajah wal yadain dan dua tangan bi turabin thahir. Mengusapkan
ya, mengusap wajah dan tangan. Yang dimaksud wajah di sini patokannya sama seperti wajah pada wudhu, yaitu dari atas, mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai ke dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Telinga kanan ke telinga kiri. Ini batasan wajah. Maka mengusap pada tayamum, yang pertama adalah mengusap wajah. Mengusap wajah. Ya, mengusap wajah yakni semuanya, bukan cuma pipinya tok seperti ini misalnya. Ya, ambil tanah kemudian diusap pipinya. Itu enggak, belum cukup. Itu belum syah. Dia harus diusapkan ke seluruh wajahnya. Jelas ya? Nah, dia harus usapkan ke seluruh wajahnya. Jadi dia ambil tanah misalnya, ketika sudah ada tanah, maka dia gosokkan semuanya. Ya, digosokkan semuanya, dikenakan seluruhnya. Baik? Nah, walaupun tidak seperti wudhu, ada sedikit yang tidak kena, tidak ada masalah. Tapi secara umum dia usapkan ke seluruh apa? Ke seluruh wajahnya. Adapun cuman misalnya diambil tanah kemudian kasih jidatnya atau pipinya ini tidak cukup. Ini enggak syah. Dia harus mengusap seluruh wajahnya. Kemudian yang kedua wal yadain, dua tangan. Yang dimaksud dengan tangan di sini yakni tangan sampai siku, sebagaimana pada wudhu. Dan ini sabit dari amalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, telah sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah pada tayamum adalah mengusap tangan sampai apa? Ya, sampai ke al-mirfaqain, mengusap tangan sampai ke siku. Dan ucapan sahabat minas sunnah itu lahu hukmul marfu, lahu hukmur rafa. Ucapan sahabat minas sunnah itu hukumnya hukum marfu, sebagaimana yang ma'ruf dalam pembahasan mustalahul hadis. Maka Abdullah bin Umar mengatakan termasuk sunnah, yakni sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang ketika tayamum adalah mengusap tangan sampai ke siku. Jelas ya, mengusap tangan sampai ke siku. Nah, dan ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanabilah, maka mereka mencukupkan mengusap sampai ke telapak tangan saja. Sampai ke telapak tangan saja. Jelas ya? Dan Syafi'i berdalil dengan asar Abdullah bin Umar yang kita sebutkan tadi, yang disahihkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa minas sunnah fit tayammum ya ayyam sahal yadain ila al-mirfaqain atau bihadzal ma'na. Nah, mengusap tangan sampai ke siku. Taib. Para fuqaha mengatakan dalam mengusap taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala fil wajhi wal yadain. Pada wajah dan kedua tangan. Nah, dan di antara rukun tayamum adalah at-tartib. Di antara rukun tayamum adalah tertib. Maka harus wajah dulu baru tangan sampai siku. Kapan dia tayamum tangan sampai siku dulu baru wajah, maka tidak syah tayamumnya. Ya, maka termasuk rukun tayamum adalah at-tartib, yakni tertib antara wajah kemudian baru tangan sampai siku. Kemudian kata beliau biturabin tohir, dengan tanah yang tohir, khalisin lahu gubar, ya, dengan tanah yang tohir, ya, yang ada gubarnya, ya, yang ada gubar, ya, ini ada apa namanya, ya, tanah yang ada tanahnya, ya, ada tanahnya, yang ada debu-debu gitu ya, ada debu-debunya. Nah, kata beliau biturab, maka di sini yang syah dipakai untuk bertayamum haruslah turab. Haruslah apa? Turab. Maka semua selain turab maka tidak syah dipakai berwudu. Tidak syah dipakai bertayamum. Misalnya kapur. Ya, misalnya apa? Kapur. Atau misalnya semen, atau misalnya apa namanya? Bagian aspal, atas aspal misalnya. Ataukah batu. Nah, ini hukumnya tidak ada yang syah, tidak boleh dipakai bertayamum. Karena dipakai tayamum adalah turab. Ya, yang dipakai apa? Tayamum adalah turab. Dalam riwayat Muslim dikatakan apa? Waju'ilat lana turbatuha waju'ilat liyal ardu. Ya, dalam riwayat lain wa turbatuha lana tahur. Maka turba ini mentakid keumuman pada lafaz-lafaz yang mengatakan apa? Waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Bagian bumi atau bumi dijadikan bagi saya apa? Tempat sholat dan alat untuk bersuci. Nah, bumi di sini yang dimaksud apa? Ditakid dalam riwayat Muslim dikatakan apa? Wa turbatuha, tanahnya. Ya, maka yang dipakai bertayamum adalah apa? Tanah. Nah, kemudian tanahnya harus tohir. Tanahnya harus apa? Harus tohir. Ya, maka selain tanah itu tidak syah dipakai bertayamum. Tahu turab ya? Turab itu tanah, bukan pasir. Bukan pasir. Turab itu yang dipakai bercocok tanam, itu turab. Dipakai bercocok tanam. Jelas sampai sini? Kemudian dia punya gubar. Ya, dia punya gubar. Ya. Apa namanya?
menunjukkan bahwasanya tanah yang tidak ada gubarnya, misalnya tanah-tanah yang eh, at-turab al-munaddah bahasanya ya di kalangan para fuqaha, yakni tanah yang terkena embun. Tanah yang terkena embun. Ini kan tidak ada turabnya. Tanah yang basah, ini tidak ada turabnya. Nah, maka ini tidak bisa dipakai bertayamum. Jadi turabnya harus ada gubar, afwan. Turabnya harus ada gubar. Adapun tanah yang munadda, tanah yang kena embun, itu kan jadinya basah. Itu tidak ada gubarnya. Tidak ada gubar. Maka ini tidak bisa dipakai bertayamum. Tidak bisa bertayamum. Baik. Jadi yang pertama harus turab. Keluar darinya semua yang bukan turab. Batu, kerikil, pasir, apapun. Itu bukan turab, semuanya tidak boleh dipakai bertayamum. Kemudian turabnya harus tohir, suci. Keluar darinya turab yang najis. Turab yang najis. Tanah yang sudah kena najis. Ini tidak boleh juga dipakai bertayamum. Nah, demikian pula tidak boleh dipakai bertayamum adalah turab yang mustakmal. Tanah mustakmal. Tanah yang mustakmal. Nah, bagaimana tanah yang mustakmal? Tanah mustakmal itu ada dua. Tanah mustakmal ada dua. Yang pertama adalah tanah yang masih melekat pada anggota tubuh kita. Tanah yang sudah melekat pada anggota tubuh orang lain, itu sudah mustakmal. Misalnya tanahnya cuma sedikit, ada teman saya pakai duluan, dia usap, kemudian saya ambil tanah dari tangannya dia atau dari mukanya dia, baru saya pakai. Itu tanah mustakmal, tidak syah dipakai untuk tayamum. Ini tanah mustakmal yang pertama, yakni yang melekat pada anggota tayamum. Yang kedua adalah yang jatuh dari anggota tayamum, yang jatuh. Misalnya ada teman yang pakai tayamum, ya dia ambil tanah kemudian dia menyingkir sedikit, misalnya kemudian dia pakai tayamum, kemudian ada jatuh bekas tanah bekas tayamumnya ke bawah. Nah, yang jatuh di bawah itu mustakmal. Itu tidak boleh dipakai bertayamum. Bukan termasuk tanah mustakmal adalah misalnya ada suatu tempat ya tanah di situ, ada orang ambil tayamum di situ. Setelah tayamum, ya, maka tanah yang tadi itu, yang ada di tanah itu bukan mustakmal. Ada orang datang mau tayamum lagi di situ, boleh. Ada orang ketiga datang lagi tayamum di tempat yang sama juga boleh. Kenapa? Karena mustakmal dalam pembahasan tayamum adalah tanah yang masih melekat, ya, yang masih melekat di mana? Di anggota tubuh, ya, tanah yang masih melekat pada anggota tubuh atau yang jatuh dari anggota tubuh. Ini perbedaan mustakmal pada air dan mustakmal pada turab. Mustakmal pada air dan mustakmal pada turab. Jelas ya? Mustakmal pada air sudah kita jelaskan. Apa dobit dari air mustakmal. Adapun tanah yang mustakmal adalah tanah yang masih melekat pada anggota tubuh atau yang berjatuhan dari anggota tubuh setelah dipakai tayamum. Adapun tempat tanah yang dipakai tayamum, tanahnya itu bisa dipakai berulang-ulang. Itu bukan tanah mustakmal. Jelas ya? Bukan tanah yang mustakmal. Taib. Jadi di sini dikatakan turabun tohir. Kita katakan bukan hanya tohir, tapi dia juga harus tohur. Dia juga harus mutohir. Ya, ini tidak boleh turab yang najis dan tidak boleh turab yang mustakmal. Tidak boleh turab yang najis dan tidak boleh turab yang mustakmal. Kemudian khalisin. Tanahnya murni. Kapan tanahnya campur pasir, tanahnya campur benda-benda lain, maka tidak syah dipakai berwudu. Tidak syah dipakai bertayamum. Jadi harus tanah murni. Tidak boleh tanah campur semen, tanah campur kapur, tanah campur pasir, tanah campur apapun itu, tidak boleh. Jelas ya? Tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Taib. Jadi harus khalis. Lahu gubar, ada gubarnya. Itu yang melekat pada tubuh. Yang melekat pada tubuh. Nah, kemudian kata beliau, biniyati istibahatis shalah. Nah, ini rukun berikutnya adalah niat. Ya, niat dalam tayamum pembahasannya ya samalah secara umum dengan pembahasan niat pada wudhu dan mandi junub. Definisinya sama, ya, di mana kemudian hukumnya sama, ya, dia juga merupakan rukun dari tayamum, yaitu niat. Ya. Kemudian waktunya juga sama. Waktunya tayamum itu, ya, waktu tayamum kata para fuqaha dimulai dari rukun yang pertama dalam apa? Dimulai dari rukun yang pertama pada tayamum. Apa rukun yang pertama pada tayamum? Kata para fuqaha, rukun yang pertama adalah ketika mengambil tanah. Ini rukun yang pertama dalam tayamum, mengambil tanah. Jelas ya? Dan ada yang mengatakan rukun yang pertama adalah naqlu turab, mengambil apa? Ketika
ketika mengambil tanah, menggerakkan tangan dari tanah ke muka. Itu rukun yang pertama. Karena itulah sebagian fuqaha mengatakan niatnya itu adalah ketika mulai mengambil tanah, mulai mengambil tanah. Ketika dia turunkan tangannya ke tanah dengan niat untuk tayamum, maka ketika dia taruh, di situlah muncul niat. Di situlah muncul niat. Dan niatnya dia harus jaga sampai sampai ke mengusap wajah. Sampai ke mengusap wajah. Jelas ya? Ini simpelnya. Ada sebenarnya pembahasan seputar kapan niatnya ini dimulai, tapi secara umum ya, bahwa niat tayamum dimulai dari ketika dia mengambil tanah, kemudian dia jaga niatnya sampai ketika mengusap wajah. Sampai ketika mengusap wajah. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, berbeda dengan wudu. Wudu itu niatnya ketika mencuci wajah. Adapun tayamum dimulai dari ketika dia mengambil tanah. Ketika dia mengambil tanah, dia sudah niat tayamum. Setelah itu ya, dia jaga niatnya sampai mengusap wajahnya. Jelas ya, mengusap wajahnya. Baik, ini masalah waktu niatnya. Adapun kaifiat niat untuk tayamum dikatakan biniyat istibahati sholat. Niatnya adalah sekedar untuk membolehkan sholat. Ya, sekedar untuk membolehkan sholat. Mengapa? Karena toharo atau tayamum itu tidak mengangkat hadas. Dia hanya membolehkan untuk sholat. Karena dia adalah toharo darurah. Tohara darurat. Jelas sampai sini ya? Dia tohara darurat. Dia tidak menghilangkan hadas. Dia hanya membolehkan seorang untuk sholat. Kenapa? Karena tidak ada air. Jelas sampai sini? Ya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada orang tayamum. Jelas ya? Ada orang tayamum. Kemudian dia setelah tayamum, setelah dia tayamum, dia mau sholat, tiba-tiba dia dapat air. Jelas ya? Tiba-tiba dia dapat air. Apa hukum tayamumnya? Apakah harus diulang? Apakah dia tetap lanjut sholat pakai tayamum atau harus pakai air? Kata para fuqaha, wajib pakai air. Ya, dia sudah tayamum. Jelas ya? Dia sudah tayamum. Ketika mau sholat, tiba-tiba ada air, maka dia wajib pakai air. Tidak syah sholat pakai tayamum yang dia gunakan, yang dilakukan tadi. Dia harus pakai air. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas. Buktinya ketika ada air, ini langsung batal dengan sendirinya. Tayamum batal dengan sendirinya. Seandainya tayamum mengangkat hadas, maka walaupun ada air tetap sholat saja. Masalah. Jelas sampai sini karena hadas yang sudah terangkat. Ini menunjukkan bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas. Dia hanya membolehkan seorang untuk sholat. Karena itulah niatnya tayamum tidak boleh. Tidak boleh dia niat nawaitu tayamum li raf'il hadas. Ini niatnya tidak syah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan waqi' kenyataan. Ketika dia mengatakan saya niat tayamum untuk mengangkat hadas, ini niatnya tidak syah. Tayamum yang tidak syah. Kenapa? Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Jelas ya? Tidak bisa mengangkat hadas. Ya. 6. Dia harus meniatkan nawaitu tayamum listibahati sholah. Saya meniatkan tayamum untuk saya boleh sholat. Agar saya boleh sholat. Atau untuk yang lain-lain. Misalnya dia ingin menyentuh mushaf. Dia mau menyentuh mushaf, tidak ada air. Dia katakan, nawaitu tayamum limasil mushaf. Ya. Jelas ya? Atau nawaitu tayamum listibahati masil mushaf. Untuk membolehkan saya menyentuh mushaf. Dan demikian seterusnya. Maka niatnya tayamum adalah istibaha. Sekedar membolehkan. Bukan raf'il hadas. Ketika dia tayamum untuk junub tidak bisa mandi, dia tayamum, tidak boleh dikatakan apa? Nawaitu tayamum li raf'il hadasil akbar atau nawaitu tayamum li raf'il janabah, enggak boleh. Harus nawaitu tayamum listibahatis shalah. Sekedar listibahatis shalah, sekedar membolehkan dia untuk salat. Jelas sampai sini? Kemudian kalau salatnya adalah salat fardu, maka dia wajib menyebutkannya dalam niat. Dia katakan nawaitu tayamum, ya, ini dalam hatinya ya. Ya, nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Ya, listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum untuk membolehkan salat yang fardu atau listibahati salatil fard. Ya, listibahati salatil fard untuk membolehkan saya mengerjakan salat wajib. Kapan dia niatkan mutlak, dia katakan nawaitu tayamum listibahati shalah saja, maka dia hanya boleh pakai salat sunnah, tidak boleh dipakai untuk salat wajib. Dia hanya boleh untuk salat sunnah, tidak boleh untuk salat wajib. Kita sampai sini. Kalau dia mau pakai sholat wajib, maka dia harus mentakyin, menyebutkan bahwa sholatnya sholat fardu. Dia harus sebutkan dalam niatnya. Nawaitu tayamum listibahati sholatil fard. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat fardu. Baru dia boleh pakai sholat fardu. Ya. Tapi kalau dia tidak niatkan al-fard tadi, maka tayamumnya hanya boleh dipakai untuk apa? Untuk sholat sunnah.
Ya, untuk sholat sunnah. Jelas ya? Kalau dia niatkan untuk untuk sholat fardu, maka tayamumnya bisa dipakai untuk sholat fardu dan juga bisa dipakai untuk sholat sunnah. Jadi kalau dia niatkan yang lebih tinggi, dia bisa pakai untuk yang di bawahnya. Kalau dia niatkan yang di bawah, dia tidak bisa pakai tayamumnya untuk yang di atas. Kalau dia niatkan sekedar sholat, maka dia tidak bisa pakai untuk sholat fardu. Kalau dia niatkan untuk sholat fardu, dia bisa pakai untuk sholat sunnah. Jelas ya? Nah, jadi dikatakan di sini biniyat istibahati sholat, yakni kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, dia harus tambahkan biniyat istibahati sholatil fard atau fardis sholat dan semacamnya. Jelas? Nah, kemudian wa yu'idut tayammum likulli fard. Nah, karena dia adalah tohara darurah, hanya untuk membolehkan sholat, maka ketika sholat itu berakhir, maka berakhir juga tayamumnya. Karena itulah wajib dia ulangi tayamum likulli fardin untuk setiap sholat wajib. Ya, misalnya dia mau sholat zuhur, maka dia tayamum. Ya, dia tayamum. Kapan tayamumnya? Setelah masuk waktu. Ini juga butuh ditambih. Ya, tayamumnya apa? Sebelum masuk waktu. Afwan, setelah masuk waktu. Sebagaimana tadi, mencari air, nanti syah setelah masuknya waktu. Demikian pula tayamum, karena tayamum adalah tohara darurah, wa darurah itu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhan. Sementara ketika belum masuk waktu, itu belum darurat namanya. Darurat datang setelah masuk waktu. Karena itulah kalau ada orang tayamum sebelum masuk waktu, setelah masuk waktu dia langsung sholat, maka hukumnya tidak syah sholatnya. Dia harus tayamum ulang lagi di dalam waktu, baru kemudian dia sholat. Jelas ya? Taib. Jadi misalnya ada seorang sudah masuk sholat zuhur atau sudah masuk sholat maghrib misalnya yang dekat jaraknya, sholat maghrib dia tayamum sholat maghrib. Nah, ketika dia tayamum dia katakan apa? Nawaitu tibahati fardis sholat atau sholatil fard. Ya. Maka dia pun bisa sholat maghrib dan dia bisa menggunakannya untuk sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah ba'diyah maghrib. Boleh. Karena ketika dia niatkan fardu, maka dia bisa pakai untuk yang sunnah-sunnah. Ketika masuk maghrib, ya, ketika masuk maghrib, maka tayamumnya batal dengan sendirinya. Walaupun dia tidak kentut, tidak buang angin, tidak buang air besar, tidak buang air ya, batal dengan sendirinya. Ketika masuk sholat isya, dia wajib mengulangi tayamumnya. Kenapa? Karena tayamum yang pertama cuma cukup untuk sholat maghrib dan sholat-sholat sunnah yang mengikutinya. Masuk sholat yang baru, sholat fardu yang baru, maka dia wajib bertayamum. Mengapa? Karena itu hukum asal. Itu hukum asal. Ya. Dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya tayamum itu satu kali tayamum untuk satu kali fardu. Yang pertama tadi kita katakan karena ini tohara darurah. Ya, maka dia selesai dengan selesainya waktu. Dia selesai berakhir tayamumnya dengan berakhirnya waktu salat fardu. Kemudian yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian akan mengerjakan salat, maka cucilah wajah kalian. Menunjukkan hukum asal toharoh, wudu disyariatkan setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat. Wudu itu disunahkan setiap kali, diwajibkan setiap kali mau sholat. Karena itulah di awal-awal Islam, Nabi SAW dan para sahabat, itu setiap kali mau sholat wajib wudu kembali. Wajib wudu kembali, walaupun tidak batal wudunya. Karena itu hukum asal di awal Islam. Makanya suatu ketika, Nabi SAW berwudu satu kali sholat untuk 5 waktu sholat. Maka para sahabat menanyakan hal tersebut. Kenapa seperti ini? Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Maka beliau pun menjelaskan ya bahwa sengaja beliau melakukannya. Untuk diketahui bahwasanya wudu dibolehkan. Boleh satu kali wudu untuk beberapa kali sholat wajib selama tidak batal. Ya. Jelas sampai sini. Maka wudu keluar dari hukum asal dengan dalil. Sementara tayamum tidak ada yang mengeluarkannya dari hukum asal. Yani dia tetap berada pada firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yani setiap kali mau salat wajib wudu. Yani tayamum sebagai pengganti wudu kalau tidak mampu. Setiap kali mau salat tayamum. Kalau tidak mampu wudu. Jelas sampai sini ya? Maka kata beliau wa yu'idu tayammuma likulli fard. Dia mengulangi tayamum setiap kali salat fardu. Dan yang dimaksud dengan fardu di sini adalah fardu ain. Fardu ain. Jelas ya? Karena itulah walaupun misalnya dia menjamak salat, dia menjamak zuhur dengan asar, maka dia harus 2 kali tayamum. Dia tayamum dulu sholat zuhur, setelah itu ya sebelum dia mengerjakan asar, jamak takdim, dia tayamum lagi, baru kerjakan sholat asar. Kenapa? Karena yang dimaksud di kulli fardin di sini adalah fardu aini. Untuk setiap fardu ain, yakni sholat 5 waktu, ya itu wajib tayamum untuk masing-masing sholat.
Hatta walaupun dia jamak takdim atau jamak takhir, tetap 2 kali tayamum. Nah, kemudian kalau seorang habis dia tayamum, kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tiba-tiba ada jenazah mau disolati. Apakah dia wajib tayamum lagi untuk sholat jenazah atau cukup dengan tayamum sholat zuhur tadi? Jawabannya cukup dengan tayamum sholat zuhur tadi. Cukup dengan tayamum dengan sholat zuhur tadi. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan likulli fardun di sini yakni fardu aini. Sementara sholat jenazah fardu kifayah. Maka boleh satu kali tayamum dipakai untuk sholat fardu ain dan fardu kifayah plus sholat sunnah. Boleh 1 kali tayamum. Yang tidak boleh itu 1 kali tayamum untuk 2 fardu ain. Untuk 2 fardu ain yaitu sholat 5 waktu ya plus dengan sholat Jumat tentunya. Baik, ini pembahasan berkenaan dengan at-tayamum. Ya, berkenaan dengan tayamum. Jadi secara umum kita simpulkan ya. Secara umum rukun tayamum ada 6. Rukun tayamum ada 6. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat dengan aturan-aturannya. Ya, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah mengambil tanah. Mengambil tanah. Nah, mengambil tanah. Kemudian yang ketiga adalah bermaksud untuk mengambil tanah. Bermaksud untuk memindahkan tanah dari bawah ke muka. Makanya kata para fuqaha, kalau seandainya ada tanah berhembus kena mukanya, kemudian dia gosok-gosok begini, itu tidak syah tayamumnya. Kenapa? Tidak ada perbuatan nakal. Jadi harus ada perbuatan nakal, perbuatan memindahkan. Perbuatan memindahkan. Jelas ya? Nah, taib. Sebagian labas, kita jadikan 5 saja. Nah, jadi ada mengambil tanah, kemudian nakal, niat memindahkan. Niat apa? Memindahkan. Ini sudah rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, taib 6 ya. Nah, rukun yang keempat adalah mengusap wajah semuanya. Yang kelima, mengusap tangan sampai siku. Siku masuk. Dan yang keenam, tartib. Tartib antara wajah, baru kemudian tangan sampai siku. Jelas ya? Ini 6 rukun. Saya ulangi, 6 rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengambil tanah. Yang ketiga, memindahkan tanah. Ada perbuatan nakal, memindahkan tanah dari bawah ke muka. Ya. Yang keempat, mengusap seluruh wajah. Yang kelima, mengusap seluruh tangan sampai siku. Ya, tangan sampai siku. Ya, dan yang keenam adalah tartib. Yang keenam adalah tartib. Ini 6 rukun tayamum. Jelas ya? Adapun syarat syahnya tayamum sudah disebutkan secara kita simpulkan. Adapun syarat syahnya tayamum yang pertama adalah apa? Adalah menggunakan turab yang tahur. Tohir dan mutahhir, bukan tanah yang najis dan bukan pula tanah yang mustakmal. Bukan pula tanah yang mustakmal. Ya, jadi menggunakan turab yang apa namanya tohir, mutahhir. Kemudian yang kedua, syarat sahnya tayamum yang kedua adalah masuknya waktu. Adalah apa? Masuknya waktu. Ya, masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Jelas ya? Maka tidak syah tayamum sebelum masuknya waktu sholat. Tidak syah tayamum sebelum masuknya waktu sholat. Kemudian yang ketiga, mencari airnya juga sebelum setelah masuknya waktu. Mencari air juga apa? Setelah masuknya waktu. Kemudian syarat syahnya yang keempat adalah menghilangkan najis sebelumnya. Ini kalau syarat ini sama seperti wudhu. Harus menghilangkan najis dulu sebelumnya. Muslim ya tidak boleh ada yang menghalangi sampainya tanah ke wajah dan apa namanya anggota tubuh. Ini pembahasannya sama seperti wudhu dan mandi junub ya. Ya harus apa namanya kena. Nah, tidak ada yang menghalangi. Taib, ini apa namanya syarat-syarat syahnya tayamum. Nah, kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir mengenai pembatal-pembatal tayamum. Pembatal-pembatal tayamum yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua adalah murtad. Yang kedua adalah murtad. Di pembahasan wudhu tidak disebutkan murtad sebagai pembatal wudhu. Jadi sampai sini, murtad tidak membatalkan wudhu. Tapi murtad membatalkan tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu tohara darurah. Jadi sangat ringan sekali. Dia bisa batal dengan murtad. Berbeda halnya dengan wudhu. Wudhu tidak batal dengan murtad. Nah, karena itu misalnya kalau ada orang berwudhu, cuci muka, terus murtad, setelah itu masuk Islam lagi, dia bisa tinggal lanjutkan wudhunya. Karena wudhunya tidak batal dengan kemurtadan. Iya. Taib.
Kemudian di antara pembatal wudhu juga adalah melihat air, mendapati air, ya, mendapat air. Jelas? Walaupun di sini ada rinciannya, insya Allah taala akan dibahas di kitab-kitab yang lebih besar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah ini selesai pembahasan berkenaan dengan kitab Thaharah. Untuk pembahasan tayamum saya sengaja tidak terlalu kita tidak perlu membahas terlalu luas dulu karena pembahasan tayamum sebenarnya termasuk pembahasan yang cukup cukup pelik dalam kitab Thaharah. Ini butuh penjabaran lebih lanjut insyaallah taala di kitab-kitab yang lebih tebal dibandingkan ini. Nah, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah taala besok kita masuk ke pembahasan kitab surah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.